Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu. Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo semuanya. Halo. Puasa. Udah Ya. Kemarin. Jadi goblok. Baru kemarin. Lupa. Iya, Lali. soalnya kita biasanya soalnya kita kebiasaan ngerekamnya tuh lama kan. Sekarang kita ngerekam Iya. lagi, udah mulai sering ya. nih. Jadi gimana Mil? What are you up to? I'm up to no good. Oh enggak. Itu ini tahu apa dari Harry Potter. Oh, Merujuk ke film Harry Potter. maaf Tahu saya. nggak lu? Nggak Saya- nonton sih. ya maaf saya nggak nonton. Nonton sih, cuma nggak nonton yang Harry Potter yang terakhir. Yang Cuma terakhir nonton doang. yang Saya tuh nggak suka Harry Potter tahu guys. Musuhin yuk. Allahu Akbar. Lagi sholat ya kak. Maaf diganggu. Enggak, ya lumayan sih, cuman ya gue nggak, I'm not a big fan of fantasy movies, jadi ya gitu deh Iya guys. sih, Aku itu sukanya salah yang satu perbedaan realistis aja gimana. Anyway, Sukanya ini ya apa? Drama romance ya. Oh iya ampun, romance yang cheesy gitu loh, yang kayak tearjerker lucu gitu. banget gitu. The Notebook, Hmm, 500 Days of Summer, tau nggak? tahu tapi gue gak suka. Gue Ya juga. bukan gak suka sih. Gue nggak suka kayak, sih tuh biasa. ya biasa aja. Abisnya Maksudnya aneh kalau sih. gue lagi vibe-nya cheesy, lagi emang pengen nonton Iya yang sih. romance gitu. Kadang gue juga ya pengen boleh. sih nonton romance, tapi itu Kadang, kayak tapi sekali jarang dalam setahun sebenarnya. mungkin. Iya makanya Hmm. jarang banget. Super rare. Terus biasanya gue bukan yang kayak dari awal gue pengen nonton gitu loh, kayak nggak sengaja. Misalnya lagi Oh, style apa, terus ada itu, terus gue jadi kayak nontonin, kok bagus gitu, terus gue ikutin sampai habis, terus gue nangis gitu kayak wah bagus, tapi gue nggak sengaja, nggak dengan sengaja nonton film itu. Oh ya, kayak gue kalau lagi kayak browsing film gitu kali ya. Terus kayak iseng ngeklik terus akhirnya udah sampai selesai aja gitu. Lanjutkan. Apaan? Oh iya, lanjutkan. Apa sih? Udah. Skip. Apa for real? What are you up to? Udah for real. I'm up to apa ya? Oh, lately gue lagi beberes rumah. Oh, iya. Sebenarnya bukan gue sih yang beberes, bokap. Terus gue bantuin. Terus jadinya kayak kan ngeberesin part rumah gitu kan. Terus ada barang-barang lama gue lah, barang-barang dari kosan gitu-gitu yang kayak emang disimpen. Terus gue lupa kalau gue nyimpen itu gitu. Jadi kan akhirnya jadi banyak nih barang tambahan punya gue yang belum gue masukin ke kamar. Otomatis gue jadi beresin kamar juga gitu. Jadi kayak wah saya merombak segalanya. Wah, By the way gue produktif ngerombak posisi kamar gue loh San. Wih, apa yang diganti? Meja belajar, rak putih pendek. Terus gue nambah satu rak buku. Nambah satu rak buku. Terus rak yang tutup ada pintunya gue geser. Terus ngegeser ngegeser kasur dikit. Jadi sekarang meja belajarku ngadep ke jendela, seperti settingan pertama kali aku pindah ke kamar ini. Gue nggak pernah sih ke rumah lo pas kamar ada baru. To be honest. Iya emang sombong. Ya udah sih, sorry. Jauh habis. Jauh juga gue sering ke daerah. Jangan sebut. Makasih. Maaf. Lupa. Kalau lo ngapain San? Leti lagi melakukan apa nih?
Nothing much sih, cuman beberapa minggu ini gue kedatangan anggota baru dalam keluarga. Ada yang lahiran? Ada Oh sih. iya bener lahiran. Literally. Beneran sih, sepupu gue, Oh, wah, sepupu selamat. ipar gue lahiran baru aja beberapa hari yang lalu. Lucu sih. Sehat-sehat semuanya. Cuman anyway, kakak gue juga, bukan kakak gue yang lahiran, tapi hamsternya lahiran. Jadi gue dikasih hamster 2 gitu. Terus gue sekarang jadi ngurusin 2 bayi-bayi hamster itu. Wow, Even tuh udah gemas nggak sekali. bagi sih. Terus actually ternyata tuh kayak di Indo tuh ukuran kandangnya tuh di bawah rekomendasi ukuran kandang hamster yang seharusnya gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi tuh hamster tuh sebenarnya harusnya minimum banget tuh, kan ada 2 tipe hamster ya. Jadi kayak hamster yang kurcaci itu yang dwarf, terus lagi hamster yang biasa yang lebih gede gitu size-nya. Kalau even yang hamster yang paling kecil aja tuh sebenarnya rekomendasinya tuh mereka harus at least 80 cm panjangnya. 80 cm which is lumayan gede kan. Sedangkan yang Iya. dijual di mana-mana tuh kandang yang kayak kandang lucu-lucuan doang, kecil banget gitu. Jadi tuh sebenarnya nggak rekomen banget gitu buat para hamster. Itu yang 80 cm tuh buat satu hamster. Ya at least 1 atau 2 lah. Kalau keramaian juga kayak nggak baik buat dia gitu I guess. Terus kayak ternyata tuh di kayak UK gitu, mereka tuh ada semacam regulasi gitu loh, kayak law or something, yang kalau misalnya kita melihara hamster terus ternyata di bawah size itu, mungkin kita kayak bakal kena fine or something. Jadi kayak Wow. jadi Kalau kayak ketahuan. iya cuma kan mungkin kalau pas lagi beli hamster gitu kan mungkin kayak ada Ya aturannya berarti kan or something. itu dari standar dari Iya. penjualnya kan. Kayak Cuman I yang mean produksi. kayak walaupun itu standar di UK 80 cm itu minimum, size itu sama gitu loh sama hamster di Indo, which is mereka tuh emang jenisnya itu sama. Yang di rumah gue itu kan jenisnya Campbell kan. Nah itu Campbell ya. Campbell, Bukan dan itu Gembel. emang kayaknya sih sama Nggak sama yang di lucu, UK. Mil. UK juga Campbell. Ada Campbell, ada yang kayak macam-macam gitu. Itulah seputar perhamsteran. Anyway, oke, berarti sekarang kita langsung masuk ke the main section ya. Ngomongin apa kita di Oke. episode kali ini? Mil, oke, jadi gue ke distract. Tadinya mau bahas tentang trauma, tapi Santi menemukan topik yang pique her interest more buat kali ini. Tapi worry not ya, trauma tetap bakal jadi one of the priorities buat dibahas. Nextnya berarti ya. Iya, especially kan itu kan kayak super duper broad gitu loh. Terus kayak tetap butuh waktu lebih banyak buat research. Terus kayak make sure kalau kita tuh cover sesuatu yang tidak misinformasi gitu. Ya betul. Oke, lanjut ke topik. Disclaimer di awal, kita bukan profesional. Dalam ranah psikologi atau human behavior dan semacamnya. Dan Betul. yang kita mau bahas kali ini tuh bukan penyakit mental ya teman-teman, tapi cuman sebuah fenomena psikologi yang cukup unik dan menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Without further ado, let's jump into the case. Oke, jadi suatu hari ada cewek. Oh ini maksudnya kita mulai dari cerita dulu gitu ya? Iya, cerita dulu dong. Umurnya 28 tahun, namanya Catherine Susan Genovese atau Kitty Genovese. Dia tinggal di Queens, New York. Lahirnya dia tahun 1935 ya. Nah, di tanggal 13 Maret 1964, dia pulang dari kerja sekitar pukul 3 pagi. Terus dia parkir mobilnya tuh di tempat parkir yang posisinya tinggal kayak 30 meteran dari apartemennya, which is very close kan. Nah, waktu Kitty ini jalan ke apartemennya, dia mulai dikejar sama cowok namanya Winston Moseley. Nah, Moseley ini umur 29 tahun. Dia ngejar si Kitty, terus dia tiba-tiba jahat gitu, dia mau nyerang Kitty pakai pisau. Terus si Kitty ini langsung teriak minta tolong. Nah, beberapa orang di apartemen yang dekat situ langsung dengar tuh kan teriakan si Kitty ini. Tapi orang-orang yang dengar ini kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh. Awalnya tuh kayak ada saksi bilang kalau mereka tuh ngerasa nggak perlu buat ngelapor ke polisi karena mereka ngira tuh teriakannya Kitty itu suara orang yang lagi berantem atau lagi mabok. Ada tetangga dengar dia teriak nangis gitu, tapi cuma beberapa yang mikir kalau suara itu tuh minta tolong. Nah, ada satu tetangga namanya Robert Moser.
dia teriak akhirnya kayak semacam kayak leave her alone gitu. Terus akhirnya tuh udah tuh si Mosley lari terus si Kitty ini pelan-pelan jalan ke bagian belakang pintu gedung apartnya gitu. Udah luka parah dan udah nggak kelihatan lah sama saksi-saksi sekitar gitu. Nah, si saksi ini kan orang-orang di sekitar ini udah ngelihat si penjahat Mosley ini masuk ke mobilnya dia kan. Dia pergi, tapi habis itu kayak 10 menit berikutnya tuh dia balik lagi. Terus dia nutupin mukanya pakai topi lebar gitu. Terus dia nyari-nyari si Kitty ini di tempat parkir, di stasiun kereta, di kompleks apartemen. Dan akhirnya ditemuin lagi tuh cewek hampir pingsan, udah kayak tergeletak gitu di lorong belakang gedung karena dia nggak bisa masuk. Oh my god. Pintunya kan kekunci. Oh my god. Loh, emang dia nggak punya kuncinya? Pintu belakang I guess, I don't know. Lah enggak, tapi kan itu apartemen dia. Ya mungkin dia nggak bawa kuncinya kali, atau kayak kuncinya udah jatuh or something. Atau iya dia keburu injured gitu nggak sih, kayak severely injured, nggak bisa ngapa-ngapain. Di luar pandangan tetangga-tetangganya yang udah ngelihat atau ngedengar tadi tuh, mereka nggak ngelihat ya, tapi si Mosley itu akhirnya nusuk si Kitty lagi beberapa kali sebelum akhirnya diperkosa. Terus dia nyuri sekitar $49, abis itu dia kabur lagi. Jadi serangan itu durasinya cukup lama, sekitar 30 menit. Dan dia tuh ada kayak tusukan pisau di tangannya gitu loh. Jadi nunjukin kalau itu defense wound, kayak dia nyoba bela diri gitu. Nah tetangganya, alias kayak temen deketnya gitu, ada namanya Sofia Farrar. Akhirnya dia nemuin si Kitty ini abis serangan kedua. Terus dia meluk gitu kan, terus dibisikin kayak help is coming gitu kan. Sampai akhirnya ambulan datang. Jadi tuh kayak catatan di awal itu bilangnya tuh, polisi bilang itu tuh nggak dikasih prioritas tinggi. What? Jadi tuh kayak ini tuh kejadiannya 4 tahun sebelum New York ada 911. Oke. Salah satu saksinya tuh bilang kalau ayahnya nelpon polisi sebenarnya waktu awal serangan, dan dia bilang kalau ada cewek dipukul tapi dia bangun terus jalan-jalan gitu. Nah habis itu beberapa menit setelah serangan terakhir ada saksi lain, namanya Carl Ross, bukan Carlos. Oh, okay. Carl Ross, ya Allah, Carl Ross. Sang twister. Dia nelpon temen-temennya, dia nelpon buat minta saran. Kayak gue harus ngapain nih sebelum akhirnya dia nelpon polisi. Terus akhirnya si Kitty ini udah dijemput ambulan jam 4.15 pagi. Dia meninggal dalam perjalanan. Terus si pelaku sendiri, si Winston Mosley, akhirnya ditangkap. Dan dia udah dijatuhin hukuman mati. Tapi hukumannya diubah jadi hukuman seumur hidup gara-gara waktu itu ada penghapusan hukuman mati di New York tahun 1967. Akhirnya dia kayak ngaku bersalah, plead guilty. Terus dia akhirnya dipenjara sampai akhirnya dia meninggal kalau nggak salah umur 80-an deh gitu. Oke, Mil, what's interesting about this case? Mungkin karena itu bukan di Indonesia kali ya, gue nggak tahu sih. Tapi kayaknya kalau di Indonesia tuh nggak se-individualistik itu gitu loh, kayak langsung yang apa gitu, yang kayak apa sih nyamperin terus gitu loh, bukan yang kayak paling nggak apa-apa. Gue nggak tahu sih, tapi kayaknya Indonesia gitu nggak sih yang membedakan? Karena itu tuh panjang gitu loh jedanya, tapi masa bisa sampai meninggal? Kan? Ya. Itu ada 2 serangan menitan. Dan 2 serangan. Si orangnya ini bahkan bisa sampai pergi balik lagi gitu, boy. Dan walaupun udah diteriakin sih, juga. Kan dia diteriakin terus dia kabur kan. Iya, tapi diteriakin terus lu nggak ngecek si mbaknya ini kenapa-napa gitu. Oke, let's move on ya. Actually kasus ini tuh cukup booming waktu itu. Jadi dia tuh menarik perhatian dunia dan menjadi contoh fenomena bystander apathy. Nah itu dia tuh si atau bystander itu. ketidakmampuan orang-orang untuk membantu orang lain dalam situasi darurat. Betul. Jadi kejadian ini tuh memicu banyak penelitian. Terus kayak diskusi kenapa orang-orang tuh seringkali nggak membantu dalam situasi darurat. Terus kayak akhirnya jadi bikin tadi gitu untuk strategi gimana caranya ngedorong orang-orang untuk melakukan tindakan yang sesuai dalam situasi kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya banyak kayak misalnya dia di laporan itu tuh kayak enggak kok ada yang laporin gitu. Ada yang bilang kayak orang-orang pada diem aja nggak ngapa-ngapain. Nah itu jadi kayak akurasinya itu diperdebatkan gitu. Tapi tetap aja sih pembunuhan Kitty Genovese ini jadi studi kasus penting dalam memahami si bystander apathy. Jadi ada kasus lain sih ini Mel. Jadi kayak bystander apathy itu nggak cuma Kitty Genovese doang, cuman dia tuh kayak bener-bener pelopornya yang bikin study ini tuh ada. Contoh lain tuh kayak yang pertama tahun 93 ada anak laki umur 2, dia tuh kayak dibully gitu, diculik sama anak laki-laki juga, cowok umur 10 tahun. Adeknya bukan? Bukan. Diculik ya? Diculik. Terus akhirnya pokoknya dia disiksa gitu lah di sebuah pusat perbelanjaan di Inggris gitu. Jadi walaupun ada beberapa orang yang ngelihat,
nggak ada yang lapor. Terus yang nomor 2 dia ada lagi di Taman Zoologis di Cincinnati tahun 2016, ada anak umur 4 tahun dia jatuh ke kandang gorila. Terus banyak yang lihat dong, tapi nggak ada yang ngapa-ngapain sampai staff Taman Zoologisnya tiba. Jadi kayak I think kalau nggak salah habis itu gorilanya dibunuh or something. Terus habis itu ada lagi Wang Yu atau Wang Yue di Cina tahun 2011, ada anak umur 2 tahun dia ditabrak mobil. Terus ya udah dia tergeletak aja gitu jalan. Beberapa orang tuh ngeliat terus dia ngelewatin gitu, terus nggak ada yang ngebantuin, terus dia ditabrak lagi dong sama mobil kedua. Buset, Dia meninggal habis itu beberapa hari kemudian. tidak heran. Terus ada lagi nih kalau nggak salah cukup famous deh, ada kekerasan seksual di Delhi tahun 2012 yang dikenal sebagai kasus pemerkosaan bus Delhi. Waktu tanggal 16 Desember itu 2012 ada mahasiswa kedokteran umur 23 tahun sama temennya naik bus di Delhi habis nonton film. Mereka habis itu kayak diserang sama 6 cowok dalam bus, terus akhirnya diperkosa dan disiksa sebelum dibuang di jalan raya. Temennya juga diserang terus jadi luka-luka gitu. Dan walaupun bus itu sebenarnya actually berhenti di beberapa tempat gitu loh selama serangan, tapi nggak ada yang bantuin atau nelfon polisi. Beberapa kayak pengemudi yang lewat itu juga nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kayak korban sama temennya ditemuin sama petugas polisi yang lewat, terus mereka ditaruh di rumah sakit, tapi habis itu meninggal karena cedera serius beberapa hari kemudian. Dan tadi kan lo bilang di Indonesia kan ada juga kasus di Indo, kayak misalnya tahun 2021 kemarin ada bullying di Sukabumi. Ini booming juga. Oh nggak tahu gue, cuman ada tahun 2021 itu ada sekolah di Sukabumi, anak jadi korban kekerasan di depan guru sama siswa lainnya. Tapi walaupun kayak gitu nggak ada yang berusaha ngebantuin. Dan kayaknya tuh kalau di Indo tuh menurut gue malah lebih jadi kayak direkam aja gitu loh, tapi nggak diapa-apain. Bener sih, cuma maksud gue ini tuh kan kelihatan kalau ini kekerasan yang tadi sih contohnya si Kitty ya, ditusuk terus kayak diperkosa, emang yang udah dikejar sama cowok gitu, cewek yang dikejar sama cowok itu kan udah jelas banget kalau itu kriminal gitu loh. Mungkin kalau bully yang kayak ini kan lucu-lucuan atau apa, jadi kayak I don't know ya, cuma agak beda gak sih? Mungkin. Oke, lanjut ya. Berarti kita, jadi itulah topik hari ini, Mil. belum selesai. Kita ngebahas bystander apathy. Jadi bystander apathy itu apa sih, Mil? Ini sebenarnya gue jadi ingat karena tadi pas lo nyebutin cerita di awal tuh gue udah mikir nih bystander bukan sih, karena itu sempet dibahas juga pas kuliah. Gue inget banget. Ya udah bagus tuh. Terus gue buka bukunya, gue nyari ada nih bystander effect, dan dia emang nulis pertama tuh si Kitty Genovese itu. Karena emang dia ternyata pelopornya awalnya. Semua penelitian tentang sampai akhirnya baru ada studi tentang bystander effect tuh gara-gara si Kitty kan. Istilahnya itu dari situ. Tapi nggak banyak dijelasin, maksudnya kayak ini cuma karena ini bukan yang detail, dia cuma kayak ngejelasin tentang apa sih tadi, social psychology. Iya. Gitulah. Jadi bukan ngejelasin tentang bystandernya sih. Oke. Bystander apathy atau efek penonton bahasa Indonesianya itu adalah fenomena di mana orang cenderung tidak memberikan bantuan dalam situasi darurat meskipun ada kebutuhan yang jelas dan orang tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan. Jadi kayak emang ya nontonin aja gitu, nggak ada aksinya. Nah, katanya hal ini terjadi karena orang yang hadir di sekitar kejadian cenderung merasa bahwa tanggung jawab untuk memberikan bantuan itu dibagi dengan orang lain. Jadi mereka ngerasa gak perlu untuk bertindak. Kayak ini kan bareng-bareng gitu, kenapa harus gue? Kalau ada orang lain kenapa harus gue? Salah ya. Dalam beberapa kasus orang juga dapat merasa tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan atau merasa takut untuk bertindak. Bisa kayak tadi kan contohnya kalau kekerasan mungkin dia takut dia yang kena gitu. Istilah bystander apathy pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog sosial, John Darley dan Bibb Latane. Bacanya apa? Kayaknya Latane. Kayaknya kan gitu kayak kafe. Alah. Ya benar. Dalam penelitian mereka tentang kurangnya respon orang-orang terhadap pembunuhan Kitty Genovese pada tahun 1964 di New York City. Actually, ya mungkin namanya beda kali ya. Di sini sama John Darley sama Bibb Latane, tapi nyebutnya bystander effect. Sama. Ya si bystander itulah. Ya, bystander. The tendency of an individual who observes an emergency to help less when other people are present than when the observer is alone. Tendensi untuk mengobserve aja, nggak kebantuin dibandingin kalau dia sendirian gitu. Kalau sendirian mungkin dia akan jadi ngebantuin. Ya itu kita bahas kok. Kita bahas. Oke. Risetnya udah lumayan banyak soalnya.
Oke, jadi how does it works ya? Jadi tuh ada eksperimen tentang bystander apathy. Lumayan banyak sih eksperimennya, ada beberapa. Intinya ini udah gue translate ya yang tadi lo bilang gitu. Kalau ada situasi darurat, bystander effect ini bilang bahwa kayak pengamat alias kita cenderung lebih mungkin bertindak jika sedikit atau nggak ada saksi lain. Jadi kayak menjadi bagian dari kerumunan besar itu bikin orang nggak ada yang merasa harus bertanggung jawab gitu loh. Nah, jadi ada satu eksperimen nih. Ada satu subjek, dia ditaruh di kayak 3 situation gitu. Dia sendirian, terus dia bertiga, atau dengan dia bertiga juga tapi 2 orangnya itu pura-pura gitu loh, jadi partisipan. Nah, waktu mereka lagi suruh nulis kuesioner gitu. Nah, waktu mereka lagi ngisi, ada asap di ruangannya gitu. Nah, waktu mereka sendirian, waktu yang situasi pertama yang sendirian itu 75% ngelapornya ada asap kepada kayak penyelenggara eksperimen gitu. Tapi waktu yang bertiga cuma 38% yang bilang kalau ada asap. Di kelompok terakhir 10% akhirnya yang ngelaporin asap. Soalnya itu kayak partisipan pura-pura gitu. Nah, bentar. Berarti tapi jadi kalau misalnya kalian sendirian, kalian lebih ngomong kayak ada asap tuh gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak bertiga sama orang, kita ngeliat asap, less likely kita bakal ngomong gitu loh. Nah, jadi ada eksperimen lain, Latania sama Rodin tahun 1969. Jadi 70% orang dia bakal ngebantuin cewek yang kayak lagi kesulitan gitu kalau mereka jadi satu-satunya saksi. Tapi kalau mereka bukan satu-satunya saksi, cuma 40% yang nawarin bantuan. Which is 30% difference, 30 percentage point. Very, very bad. Ada eksperimen lain. Banyak ya. Kayak apa tuh? Kayaknya ini cukup kontroversial. Gue gak tahu sih ini kontroversial atau enggak. Cuma katanya ini kayak gak memenuhi aturan moral or something. Jadi kayak eksperimen itu ada peserta gitu. Mereka diundang ke laboratorium. Terus mereka gak dikasih tahu kan mau ngapain. Mereka disuruh kayak diskusi tentang masalah pribadi gitu lah. Nah habis itu mereka tuh mesti ngomong gitu lewat intercom gitu intinya. Jadi mereka nggak bisa ngelihat orang di sebelah sana tuh kayak gimana mukanya gitu. Pokoknya mereka cuma ngobrol doang pakai intercom. Terus waktu diskusi tiba-tiba salah satu orang tuh epilepsi. Kayak ngomongnya tuh super gagu gitu loh karena dia epilepsi. Terus yang diteliti adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh si orang itu buat ngasih pertolongan. Hasilnya semakin banyak yang terlibat dalam diskusi kelompok alias kayak makin banyak orang di situ, makin lambat mereka ngerespons terhadap keadaan darurat itu. Jadi intinya adalah keberadaan orang lain menghambat kita ngebantuin orang lain. Ini kayaknya bystander gitu deh kasih lo. Kayak kalau ada orang lain kita malah jadi nggak berbuat baik, woi. Bukan bukan bystander sih, tapi menghambat perilaku aja yang kayak jadi nggak ngapa-ngapain aja gitu. Iya, which is so weird nggak sih? Bukannya kita malah jadi merasa pengen jadi pahlawan, malah kita malah hesitate gitu loh untuk nolongin orang, which is very dangerous aja nggak sih? Iya, setuju. Kalau dangerous ya. Apalagi kalau urgent ya, kayak tadi kan misalnya udah berdarah tuh atau apalah kelihatan dalam bahaya gitu. Kalau nggak kelihatan dalam bahaya secara jelas mungkin ya tetap aja kan, tapi bisa jadi bahaya. Anjay, statistik. Oke, ini semacam beberapa statistik tentang bystander apathy. Kalau misalnya ada 4 atau lebih orang yang ada di emergency situation, kemungkinan mereka bakal ngebantuin cuma 31%. Jadi kalau misalnya kita berempat atau lebih, itu cuma 31% doang kemungkinan kita bakal ngebantuin orang, which is 31%, man, less than 50%. Kecil. Terus? Oke, statistik yang kedua, kalau misalnya ada sekelompok laki-laki, jadi tuh ada relasi kayaknya antara gender alias laki-laki terhadap bystander ini. Jadi semakin banyak laki-laki, kalau misalnya dia lebih dari 4 orang, itu biasanya lebih kemungkinan untuk act on it gitu, alias lebih mungkin untuk bertindak. Jadi lebih nggak bystander gitu ya? Jadinya bukan bystander tapi partisipan. Makin banyak laki-lakinya makin bagus. Justru makin bagus. Gitu. Jadi para laki-laki bergabung untuk tunggu deh, jangan juga ya, soalnya takutnya nanti malah kriminal kayak si yang tadi yang Delhi itu. Kenapa itu nggak bystander? Kenapa itu bystander? Gitu lah. Tunggu, yang New Delhi tadi tuh yang
yang memperkosa cewek. Mereka berenam, cowok semua. Wow. Ya tergantung orangnya sih. Cuman para pahlawan mohon bergabung biar kalian malah makin membantu orang. Avengers. Oh enggak, skip. Oke, jadi ada beberapa research tentang bystander apathy. Yang tadi ada beberapa sih, ada 6. Yang pertama Darlie Latane, dia bilang kalau semakin banyak orang yang hadir dalam situasi darurat, semakin rendah kemungkinan individu itu ada yang ngebantu. Jadi semakin banyak orang, semakin less likely bahwa kita bakal ngebantuin. Kecuali kalau dia itu cowok semua, I guess. Nggak tahu ya gue. Atau mungkin gue jadi mikirnya kalau banyak cowoknya, pokoknya yang akan terjadi adalah act, bukan diem-diem aja. Entah itu bagus atau buruk, entah akan membantu atau makin berkosa sama-sama atau apa gitu. Tapi kayak makin ada gerakannya gitu, makin ada tindakan. Mungkin makin banyak cowoknya. Iya, soalnya biasanya tuh kayak misalnya orang yang anak kecil yang ditabrak itu kan sendiri-sendiri kan, bukan group of guys gitu loh, bukan group of men atau group of society, emang sendiri-sendiri aja lewat gitu kan. Jadi emang gak ada yang act, ya sih. Mungkin benar. Kayaknya gitu deh. Ntar lu, gue bingung. Yang tadi sendiri-sendiri itu malah berarti harusnya nggak bystander dong, karena mereka ngelihat sendiri. Maksudnya, cuma kayaknya bukan karena mereka sendiri-sendiri banget gak sih? Itu kan di jalan, tapi mereka masing-masing gitu loh. Oh, jadi sebenarnya itu tuh rame, cuman maksudnya kayak mereka ya sendiri-sendiri, alias bukan yang kayak cuman ada lo, si anak, udah dan jalanan kosong. Kalau itu kayaknya lo bakal bantuin, cuman lo jalanan tuh nggak kosong, lo bisa ngeliat orang lain yang mana mereka tuh nggak ngapa-ngapain juga gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Itu jahat sih. Dan again gue nggak tahu ya kalau gue ada di situ gue bakal ngapain. Itu serem sih. Tergantung situasinya sih. Ya tergantung yang mana. Kalau yang Kitty Genovese lo bakal ngapain? Gue kayaknya bakal telepon polisi deh. Gue nggak akan kesana sih yang jelas. Iya. Gue minimal telepon polisi sih kayaknya. Paling minim tuh telepon polisi. Oke, itu nanti ya. Ada prevention. Okay. Tadi yang nomor 2 gimana? Sorry ulang. Apa? Yang nomor 2. Oke, nomor 2 diulang. Sorry. Keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu dan ukuran kelompok dapat mempengaruhi kecenderungan untuk memberikan bantuan. Jadi ada relasi dalam kayak lo tuh di kelompok sosial kayak gimana dan berapa orang di dalam kelompok lo itu ada relasinya. Nah, gue nggak tahu yang mana. Tapi jadi kayak misalnya yang kesusahan tuh yang orang yang ada di dalam kelompok lo gitu. Nah itu akan more likely buat ngebantuin. Iya, kayaknya gitu. Tapi semakin besar kelompok, semakin kecil bahwa setiap individu bakal bantuin. Iya, balik lagi tadi kan, bystander effect ini. Kalau makin banyak orang, makanya kalau misalnya makin banyak orangnya makin nggak bantuin aja pokoknya. Which is super weird nggak sih menurut lo? Tapi ini eksperimen yang sudah proven sih, so I guess. Kalau kata gue soalnya nggak weird sih. I mean, it's sad, tapi understandable. Cuma maksud gue human brains are so weird. Why? Gitu, ngerti gak sih lo? Bukan weird yang kayak gimana? Why-nya itu ya nggak tahu. Gak enakan meren ya? Apa? Macam-macam sih mungkin alasannya ya. Ya ada alasannya. Ada gara-gara siapa? Ada. Oh iya belum. Jangan skip nih. Nanti kawan. tenang. Oke, tenang. Oke, yang ketiga itu ada Fisher 2006. Dia bilang kalau situasi yang dianggap lebih bahaya kayak kecelakaan yang parah gitu, orang itu lebih responsif. Tapi kalau situasinya ambigu, nah itu atau kayaknya perlu bantuan tapi kayaknya enggak gitu, orang lebih nggak bantuin. Itu menurut gue bullying termasuk kayak gitu, karena nggak harmful secara fisik kan. Cuma kayak verbal, diolok-olok misal. Iya sih, Iya kan, jadi kayak nggak kelihatan gimana sih, berbahaya juga gitu dong. Enggak, tapi bener kan, kayak nggak kelihatan seberbahaya itu, padahal itu berbahaya untuk selanjutnya gitu loh. Iya, long term efeknya bakal. Itu dia. Luka di dalam tuh tidak terlihat. Who hurt you ya? I wonder though, why? Diam kamu. Oke, history nanti repeat it again. Astagfirullahaladzim.
Enggak, gue gak akan masukin kalau dia denger. Enggak lah, jangan buset. Oke, itu ya. Fisher lagi 2011. Efek bystander apathy itu biasanya ada di dua situasi, which is situasi yang bahaya dan yang nggak bahaya. Tapi lebih besar sama situasi yang nggak bahaya. Sama yang kayak tadi, kalau misalnya dia ambigu, dia lebih less likely buat bantuin kan. Kalau misalnya jelas kalau itu bahaya banget, biasanya orang bakal lebih prone tuh untuk ngebantu gitu. Ya, ini lanjutan yang kemarin kayaknya yang 2006 lanjutan itu. 2006 ya. Dia lagi soal orangnya. Ya kan? Oke, terus ada Levine sama Crowther lagi. Oh, ini di ini yang sama. Bentar deh, gue cek dulu. Ini sama atau beda? Bisa beda juga sih. Oh, oke. Ini ada ini sama di awal. Cuman si Levine sama Crowther tadi tuh bilang kalau mereka bakal bantuin kalau mereka ngerasa orang itu juga bakal ngebantuin kalau posisinya terbalik gitu. Iya. Make sense. Cuman ya itu dalam kelompok mereka gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita dalam satu kelompok, terus gue ngerasa lu kayaknya nggak bakal bantuin gue nggak bantuin lu gitu. Kayaknya gitu deh. Iya. Selfish juga. Intinya bystander apathy itu lebih mungkin pas di situasi yang ambigu. Tapi kalau misalnya kita sadar diri kayak kesadaran publik gitu-gitu, itu bakal less likely menimbulkan bystander apathy. Dan yang surprising adalah fenomena ini gue nggak bisa kopas, jadi gue cuma screenshot doang. Ini di CNN, dia bilang kalau fenomena ini nggak cuman di orang dewasa. Jadi ada penelitian lagi, Journal Psychological Science, dia bilang kalau bystander effect ini juga ada di anak-anak. Jadi kayak beda zaman gitu loh. Dulu tuh anak-anak masih ngebantuin gitu. Sekarang udah jadi self gitu nggak sih? Semua gitu kali ya. Mungkin, atau kayak mulai dikasih tahu sama orang tua. Jadi kayak udah mulai shifting paradigm gitu loh. Bisa. Yang nggak usah terlalu ikut campur sama urusan orang gitu. Jadi kayak untuk yang gininya juga jadi nggak ikut campur. Padahal tuh ada orang yang kesulitan. Lebih altruistik kan, lebih ngebantuin dan lain-lain. Oke. Baik. Jadi gara-gara siapa, Mil? Kenapa kita ada bystander effect ini? Katanya sih ya balik lagi ya. Kalau gara-gara siapanya tuh masih belum diketahui secara jelas, belum sepenuhnya dipahami oleh para ahli dari psikologi sosial. Nah, menurut Very Well Mind, ada 2 faktor utama yang menyebabkan terjadinya efek bystander. Yang pertama itu keberadaan orang lain. Dia menciptakan difusi tanggung jawab. Kok difusi sih? Ya diffuse kan. Tanggung jawabnya tuh kayak diffuser alias raib. Ya, jadi menyatu gitu. Iya, ada diffusi rasa bukan tanggung jawab untuk dia seorang gitu nih. Kayak shared responsibility gitu. Yes, ya. Karena ada pengamat lain, seseorang tidak merasa terlalu tertekan untuk bertindak. Tanggung jawab untuk bertindak dianggap dibagikan di antara semua yang hadir. Benar tadi, shared responsibilities. Alasan yang kedua adalah kebutuhan untuk berperilaku dengan cara yang benar dan sosial yang dapat diterima. Ketika pengamat lain gagal bereaksi, individu sering menganggap hal ini sebagai sinyal bahwa respons tidak diperlukan benar-benar atau tidak sesuai. Jadi karena dia ngelihat orang lain juga kayaknya biasa-biasa aja, nggak ngapa-ngapain, jadi kayak ya nggak usah kali ya gitu ya. Iya, dia merasa itu tuh hal yang benar gitu kan, untuk dilakukan maksud gue. Oke. Iya, betul. Jadi socially accepted. Kalau kita merasa kita berbeda sendiri tuh kayaknya nggak enak. Aneh. Gitu kan. Iya, betul. Iya gitu berarti. Jadi katanya ketika individu berada di sekitar orang-orang yang tidak melakukan apa-apa dalam situasi darurat, mereka cenderung menganggap bahwa tidak campur tangan itu adalah norma dalam situasi tersebut. Dan menyesuaikan perilaku mereka dengan perilaku orang lain. Jadi itu adalah norma yang benar gitu. Padahal sebenarnya itu nggak benar. Mereka tapi menganggap itu tuh yang benar karena semua orang melakukan itu, ya nggak sih? Itu dia. Just because everyone is doing it doesn't mean it's right. Ada istilahnya sendiri kan itu. Apa tuh yang kayak illogical fallacies? Iya. Apa lupa gue. Ya itulah. Jadi kayak karena banyak orang melakukan hal itu, dianggap itu adalah hal yang benar. Padahal ya nggak tentu, nggak kayak gitu. Dan itu tuh subconscious nggak sih? Subconscious way. Kita nggak mikir apa-apa. Kita merasa kayak. Tapi kadang orang kayak bener nggak sih ini gitu nggak sih? Cuman kayak akhirnya tetap takut untuk ngelakuin itu.
Terus ini endingnya. gue baca aja dulu. Krisis seringkali kacau dan situasinya tidak selalu jelas. Pengamat mungkin bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Iya kan? Selama momen-momen seperti itu, Ya, selama momen-momen seperti itu orang-orang seringkali melihat ke orang lain dalam kelompok untuk menentukan apa yang tepat. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada yang bereaksi, itu mengirimkan sinyal bahwa mungkin tidak ada tindakan yang diperlukan. Iya, kita pasti ngeliat kayak misalnya ada orang dipukulin gitu. Pasti kita ngeliat ke orang lain kan. Kita ngapain nih gitu. Iya sih? Kayak itu dipukul. Kok pada diem aja sih? Iya, aku pernah diem aja sih. Ya udah gitu aja, kita diem aja. Gitu. Mungkin itu acting kali ya. Mungkin itu apa, jadi kayak bertindak tuh ngelihat orang lain dulu kayak ini bantuin gak sih? Bertindak tuh bantuin ngeliat gak orang sih lain gitu. dulu. Makanya kalau misalnya kita sendirian, itu nggak perlu ada orang lain. Kita langsung ya udah emang di gue gitu loh. Iya, The call karena is normanya on me. dipegang sama diri sendiri, value apa yang lo pegang gitu kan, kayak Iya. menurut lo perlu nggak perlu gitu. nggak perlu ngeliat orang lain karena emang gak ada orang lain. Betul. Wow Z apa sih? Wow sih. Kenapa Apakah gua nggak itu jelas? satu kalimat yang sering disebutkan anak-anak zaman now? Wow Z. Oke. Ada juga beberapa faktor psikologis nih. Jadi tuh beberapa faktor psikologis itu kayak misalnya yang tadi kayak mereka ngerasa ada orang lain ini santai lah, bukan gue yang mesti ngelakuin ini gitu loh. Jadi mereka merasa psikologis mereka tuh kayak lebih rely on others gitu daripada karena bukan gue yang cuman ada di situ sendiri. Jadi terus itu juga karena kurangnya tanggung jawab pribadi, kayak bukan karena gue. Misalnya mereka ngerasa mereka tuh ini tuh bukan gue yang mesti ngelakuin, tapi misalnya security, misalnya kayak dokter nih kayaknya harus kayak gini, bukan gue. Jadi gue nggak perlu ngelakuin first aid gitu loh, kayak CPR lah atau kayak nolongin orang. Mereka pasti nunggu orang yang otoriternya lebih tinggi atau yang emang bertugas untuk ngelakuin itu gitu. Soalnya bukan ranah dia gitu kan. Terus ada juga karena dia takut. Ini mungkin kayaknya sangat relatable sama gue sih. Kayaknya gue lebih ke sini. Kayak misalnya ada orang yang bahaya, mereka akan takut kalau mereka juga jadi korban. Atau kayak takut jadi nanti gue terlibat masalah hukumnya juga gitu, nanti gue juga diapa-apain lagi gitu kan. Nah terus atau juga karena nggak tahu mau mesti ngapain gitu, kayak freeze gitu loh, kayak lo mungkin nggak percaya kalau itu tuh actually happening in front of you, jadinya kayak gue mesti ngapain nih ya gitu, kayak lo freeze. Itu juga bisa, kayak lo nggak tahu atau kayak ya bingung aja nggak sih, kayak bingung, gue harus apa nggak tahu gitu. Akhirnya ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi penting ya untuk diingat kalau misalnya bystander apathy itu bukan kondisi medis atau gangguan mental, tapi fenomena sosial. Jadi ada solusinya nih. Oke, ada solusinya. Gimana cara nguranginnya, Mil? Gue gue nanya nggak jadi. Ya? Jadi ada beberapa cara yang simple, yang cukup mudah ya buat bisa membantu mengurangi si bystander apathy ini. Yang pertama itu, jangan menganggap orang lain akan membantu. Jangan ngarepin orang lain nih. Coba buat diubah pandangan diri sendiri. Jadi pandangan kitanya yang diubah. Meskipun ada, maksudnya kan awalnya mikir ada banyak orang di sekitar, nanti pasti ada yang bantuin. Nah itu diubah. Jadi jika saya tidak bertindak, mungkin tidak akan ada yang bantu. Jadi kayak harus gue, maksudnya jangan berekspektasi ke orang gitu loh, kayak lu dulu aja gitu. Tau gak sih lo kayak moto bapak-bapak yang di poster itu kayak jika bukan saya siapa lagi? Jika bukan sekarang kapan lagi? Iya, itu bisa membantu memotivasi supaya bertindak di dalam situasi darurat gitu. Terus yang kedua, ajukan pertanyaan secara langsung. Jadi misalnya nih, kalau lagi di tengah banyak orang gitu ya, coba langsung nunjuk ke salah satu orang yang ada di sekitar kamu, atau kayak langsung minta bantuan ke orang itu gitu. Jadi di itu tuh katanya bisa membantu menghilangkan ketidakpastian atau anggapan bahwa tugas untuk membantu adalah tanggung jawab orang lain. Jadi misal contoh situasinya ada orang kecelakaan, terus rame kan di jalan tuh, terus cuma kayak ya udah ngumpul aja ngeliatin, mbaknya gini, ngerekam lah apa atau kayak ngobrol sama orang sebelahnya, tapi nggak ada yang bener-bener
melakukan sesuatu gitu loh untuk membantu. Langsung aja dari elu bilang, "Mbak, tolong telepon 911" gitu. Apa sih kalau di sini? Kayak telepon polisi atau kayak apa gitu, kayak telepon langsung ambulans kayak gitu. Langsung apa yang mesti dilakuin gak sih? Biar orang kayak langsung pada ikutan gitu. Gitu. Dan kalau bisa langsung tunjuk ke orangnya. Jangan yang kayak tolong dong siapa gitu. Ya jangan gitu, langsung aja, "Mbak, tolong dong" ya. gitu. Lo kalau misalnya digituin sama orang pasti langsung kayak langsung ngeluarin handphone gak sih kayak bener kayak oh iya gitu kan. Kalau cuma kayak ini kenapa? Bukan ini gue, siapa? bukan Gitu. gue. Ya Allah, jangan gue. Mbaknya udah berdarah-darah. Jangan tunjuk gue please. Oke, terus yang ketiga, berani bertindak. Of course, Jika itu kamu, intinya. Iya. Be brave. Jika kamu melihat seseorang dalam situasi darurat dan merasa bahwa kamu bisa membantu, jangan ragu untuk melakukannya. Ingat bahwa tindakan kecil seperti memanggil nomor darurat atau memberikan pertolongan pertama dapat membuat perbedaan besar dalam situasi darurat. Jadi kayak whatever you do, selama itu membantu, jangan malu, jangan takut gitu loh. Worst case scenario langsung juga aja. Itu cuman acting, terus ya udah. Akhirnya ya udah nggak jadi. Lebih over gitu. nggak jadi, ya udah selesai gitu kan. Apa worst case scenario-nya kalau lu salah? Nggak ada sih. Terus yang keempat, nah ini penting nih sebenarnya, tapi kita jarang maksudnya nggak banyak yang tahu sih mungkin ya. Apa tuh? Pelajari pertolongan pertama. Jadi kayak keterampilan pertolongan pertama kayak CPR, membuka jalan nafas, itu tuh perlu dipelajari. Tahu lagi caranya gimana. Kita di sekolah nggak pernah diajarin ya. Iya. Mungkin pernah nggak sih waktu SD, I guess. Gue nggak tahu sih. CPR nggak pernah melakukan ujian prakteknya gitu. Iya, kan yang penting prakteknya. Ya, makanya. Tapi kita tidak pernah diajarkan di sekolah. Betul. Bahkan sampai kuliah juga nggak ngajarin, kecuali kayak lo emang ikut satu PMI or something. Kayak first aid gitu kan, kelas kayak gitu, atau kayak acara gitu loh. Tapi kalau yang wajib sampai kuliah juga kita nggak pernah diajarin. Iya, nggak ada sih. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah ini dari kampanye atau kayak nge-share sesuatu di sosmed gitu nggak sih, yang mengenai itu gitu ya nggak sih. Jadi orang sadar ya ada ya gitu. Ya itu penting tuh untuk mengurangi ketidakpastian atau rasa takut dalam situasi darurat. Jadi kayak what should we do? Nah ini salah satu dari bentuk kampanyenya adalah kita ngomong di gara-gara podcast. Siapa? Betul sekali. Gitu. Walaupun sesederhana apapun ya, ini kita spending 2 hours buat ngomongin bystander apathy itu bukan sia-sia, men. Ini biar kalian yang para penonton tidak menjadi penonton, tapi menjadi peserta. Nih, gimana, ada tambahan nih ya, gimana cara kita menjadi penonton pasif jadi peserta aktif. Jadi penelitian tuh bilang kalau misalnya penonton itu cenderung lebih bantu kalau misalnya mereka itu kayak try to relate sama korban. Jadi kayak bayangin kalau mereka tuh keluarga kita, kakak, ibu, adik, anak atau sahabat gitu. Kira-kira kita bakal ngapain? Mungkin kita pasti bakal bantu kan. Ya udah, anggaplah itu mereka tuh, atau enggak ya pokoknya try to relate to them gitu loh. Jadi kayak bukan stranger banget gitu. Nah, kalau misalnya kita udah determine kita bakal bantuin, jangan rely sama orang lain. Jadi kayak tadi lo bilang kan, kayak bilang kalau sama diri sendiri kalau itu jadi tanggung jawab kita. Jangan bikin alasan kalau ada orang lain di situ, anggap nggak ada. Nah, terus jangan dipengaruhin sama apa yang dilakukan orang lain atau yang nggak dilakukan orang lain, oke? Jadilah pengaruh, jadilah influencer, kawan. Anjay. Walaupun itu sangat sulit kalau lo punya anxiety, oke? Bener. Tapi ini ya, actually kalau misalnya cuman lo ngomong stop gitu, atau kayak udah dipanggil polisi nih gitu, itu tuh orang lain bakal kayak iya, langsung kayak terprovokasi untuk ngebantuin juga gitu loh, you know? Iya. Jadi kayak kita ngelakuin sesuatu at least cuma ngomong dia berhenti, atau kayak misalnya dia lagi mukulin orang, jangan, atau kayak jangan ribut atau apa gitu. Itu orang lain juga akan terprovokasi juga untuk ngebantuin juga gitu. Benar. Nah, kalau emang kita benar-benar nggak berdaya, telepon layanan darurat. Jadi kalau misalnya ngerasa petugas itu ngerasa mereka belittle problemnya, mereka tanya namanya siapa di telepon itu. Jadi kayak ini saya bicara dengan siapa ya gitu. Soalnya orang ini tuh berada di dalam resiko. Nah, kalau misalnya ada kata-kata dalam resiko, itu biasanya kita bisa memicu tindakan gitu.
gitu. For your Betul. information, Wah, ini call sangat center. bantu sih. Kenapa? Enggak, ini keren sih. Maksudnya tips ini bagus. Tanya namanya, oke? Tanya namanya bener kayak, Tanya namanya. Mas, sorry namanya siapa ya? Ini soalnya agak Ya ini mengkhawatirkan oke, gitu kan. nanti saya yaudah nanti telepon lagi aja. Oke, ini saya bicara dengan siapa ya gitu. Ya, biar kayak gitu. Oke. For your information, call center layanan darurat di Indo itu 112. Oke, 112. Nah itu banyak yang nggak tahu juga, sumpah gue juga baru tahu sekarang. Iya, gue juga baru googling kemarin. Ini tapi call center layanan daruratnya anything or Anything. Walaupun lu ini bukan polisi soalnya. Ini tuh pemadam kebakaran kalau nggak salah. oh pemadam kebakaran. Karena pemadam kebakaran tuh ada namanya apa sih, bentar deh. Ada aplikasinya juga. Jadi tuh sesimpel kucing lo kejepit gitu, itu lo bisa telepon 112 minta tolong. Itu udah bisa, soalnya mereka kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu gue lihat berita tuh emang mereka tuh setiap hari ada dapat call ya yang begini-begini gitu, yang remeh-remeh gitu, tapi emang itu tugas mereka. So jangan ragu untuk telepon, emang itu tugas mereka. Oke. Terus please note kalau banyak kekejaman sama kekerasan itu terjadi di dalam keluarga. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada kayak KDRT atau apa di jalan, jangan mundur untuk turun tangan, oke? Karena yang tadi, yang anak kecil di supermarket di UK itu, mereka tuh orang-orang di sekitar tuh ngelihat kalau mikirnya itu itu kakaknya gitu. Padahal tuh akhirnya mati anaknya. Jadi you have to do something about it sih menurut gue. Kalau misalnya itu di tempat publik ya. Ini sih yang agak-agak susah jadinya ya, karena kan kalau kayak mikirnya itu udah ada keluarga, maksudnya kayak itu ranah keluarganya dia apa gitu. Ya? Orang tuh boundariesnya di situ nggak sih? Udah gue nggak usah campur deh keluarga orang lain gitu kan. Cuma menurut gue, karena gue beberapa kali udah ngelihat kayak banyak child abuse, terus akhirnya anaknya meninggal padahal ibunya sendiri yang abuse. Jadi gue kayaknya perlu untuk ditegur deh at least, ya nggak sih? Lu ngelihat sendiri? Ada beritanya, mesti enggak, ini yang waktu itu berita di luar negeri yang Gabriel Fernandez itu heartbreaking banget sih. Dia dia di abuse sama orang tuanya, terus kayak disekap lah segala macem. Terus tiap kali udah gurunya tuh ngomong ke itu child service, udah datang ke rumahnya, terus anaknya nggak dilihat, cuman mereka percaya mentah-mentah apa omongan ibunya aja. Oh enggak, ini lagi di rumah saudaranya kok ya. Terus akhirnya dia dibanting gitulah sama pacar ibunya segala macem. Terus nggak nafas, telepon 911 bilangnya jatuh dari apalagi main jatuh gitu, meninggal di rumah sakit. Itu bener-bener heartbreaking banget, karena sampai akhir beberapa minggu sebelumnya tuh kayak si anak ini tuh masih bikin prakarya di sekolahan, kayak nulis why do you love your mom gitu. Terus dia tuh masih nulis kayak karena ibuku tuh beautiful gitu segala macem. Itu heartbreaking banget anjir, gue sebel banget sih nonton itu. Benci banget gue sama ibunya, kayak apa sih, akhirnya dihukum sih, coba gue lupa deh hukumannya apa, cuma kayak ya udah intinya mereka udah justice. Itu sedih. Oke. Jadi ya gitu, banyak kasus-kasus kayak gitu. Menurut gue sih mending kayak Bu jangan gituin gitu, atau kayak Dek jangan gituin adeknya gitu, atau gimana lah, kasih tahu aja. Kalau misalnya udah fisik mainnya sih menurut gue membahayakan. Kalau fisik sih jelas. Iya, kalau fisik sih menurut gue jangan ya. Maksudnya mendingan interfere sih. Benar-benar. Atau simpel kayak kok gitu. Iya, kalau anak sama anak ya. Iya sih. Iya betul. Aduh, gue jadi sedih deh ingat itu tadi. Jadi membayangkan. Iya. Sial, kenapa sih orang tuh pada pukulin anak-anak? Sebel deh gue. Oke, terus intinya semakin kita nunjukin kalau kita peduli dan kita punya kayak sense of ownership-nya, itu semakin mungkin kalau kita membantu mencegah tragedi yang sebenarnya kalau misalnya akhirnya kita tahu itu bakal meninggal, itu kita tuh bakal kayak terhantui gitu loh. Sampai besok-besok tuh kita bakal mestinya gue melakukan sesuatu. Kalau misalnya lo lihat sesuatu kejadian terus lo nggak ngapa-ngapain, terus akhirnya orang itu meninggal, mungkin lo bakal mempertanyakan diri lo sendiri. Iya sih. Kenapa gue nggak ngapa-ngapain? Apalagi kalau misalnya itu jadi berita, nggak ada yang ngapa-ngapain di situ, lo bakal guilty kan? Guilty banget. Ya makanya, udah deh, save yourself, oke?
gue tadi mikir anxiety-nya lo minimal ya do something gitu loh, nggak yang bener-bener atau nggak ya gitu. Mbak itu coba itu bantuin yuk gitu atau apa, ngajak orang minimal sebelah ngajakin orang aja, jadi kayak lo nggak sendirian ngajak gitu. orang sebelah, terus nanti mungkin dia lebih ekstrovert gitu kan, dia akan lebih teriak ke samping gitu. Betul Maksudnya kayak at least kita ngajak sebelah kita kayak Mbak itu bantuin yuk gitu atau apalah. Menurut gue sih gitu. Oke, cukup panjang ya, tapi menarik kan ya? Menarik kan? Menarik bystander effect ini. Jadi gitu Mil, begitulah pembahasan kita mengenai bystander effect. Jadi walaupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kita jadi seorang penonton ya, tapi di sini kita tahu ada banyak cara untuk mengurangi dampaknya gitu. Oke, ini penting sih, soalnya kan beberapa tuh situasinya sebenarnya darurat, cuma kita kadang nggak sadar kalau itu darurat kan. Iya, dan di Indo tuh banyak. Di Indo banyak, nggak cuma di luar aja bro. bener. Dan pasti nggak cuma di yang tadi doang, yang bullying di Sukabumi pasti lebih banyak lagi actually. Itu yang ada di media aja kan, sebenarnya banyak yang nggak kelihatan. Banyak kok juga yang kayak direkam gitu. Itu yang menurut bener. gue bystander yang paling parah tuh itu sih. Udah lu nggak ngapa-ngapain lu rekam. Betul. Aneh banget. Tapi kadang yang ngerekamnya juga mereka di kelompok orang yang misalnya ini bullying ya, di kelompok orang yang bullying. Iya, kadang begitu. Itu lebih jahat lagi. Kemarin gue baru lihat videonya soal di Twitter. Bangke lah orang. Sumpah ya, itu gue belum nonton, tapi kata itu bikin orang naik pitam banget ya nonton video itu. Gue belum nonton sih videonya. Tapi kayak enggak, mungkin ini video yang berbeda. Beda, bukan yang si pajak itu. Bukan yang pajak. Soalnya si pajak itu cacat. Parah sih. Terus kayak diketawain aja gitu. Bangke lah kalian. Iya sumpah. Gue sumpah banget gue. Tapi ya gitu. Indian sebenarnya gue nggak tahu gue bakal ngapain ya kalau gue ada di situasi itu. Cuman yang jelas gue nggak akan rekam sih. Kayaknya gue nggak bakal ngerekam sih. Iya, nggak sih kayaknya kalau ngerekam. Kalau ngerekam itu heartless banget sih. Iya, makanya. Oke, intinya begitu sih Mil. Kayaknya kita udah cukup panjang juga. Jadi begitu. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang tidak accurate atau apa, please let us know ya. Cuman we did our best in our research. Jadi ya, atau mau komen apapun juga boleh sih. Iya, boleh. Dan kalau misalnya mau cerita sangat tentang diterima. Cerita bystander effect yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari, tolong juga share ke kita. Itu bakal kayak super interesting juga sih. Yes. Oke, jadi I think that's all sih ya for this episode. It's been a long day juga. At least kita bisa meningkatkan kesadaran juga ya, kayak gimana bystander effect tuh penting banget buat kita ketahui. Jadi ini tuh edukasi, purpose adalah edukasi sosial ya. Iya. Actually sebenarnya this whole podcast adalah edukasi sosial sih. Cuma maksud gue ini tuh kayak literally kehidupan sehari-hari yang beneran gitu loh. Lo bisa ketemu ini tuh besok even waktu lo lagi ke kantor, waktu lo lagi ke sekolah, lo bisa menemukan ini gitu. Jadi ya better educate yourself before something happens aja sih. Iya. Oke. Thank you Santi. Thank you for atas listening. Informasinya. Kalau ada inquiry, request or something, please let us know di email kita gara2siapa@gmail.com atau di IG kita di gara2siapa. We'll get back if we can. Kalau misalnya kita non baca email dan baca IG, cuman kita tetap aktif kok. Jadi ya udah. See you in the next episode. Okay, stay happy, stay healthy, stay sane, and we'll see you in the next episode. Bye-bye. Bye.